Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Asuransi Syariah dengan judul Asuransi Wajib di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan dosen pengampu Bapak Nurholis. Di sini kami beranggotakan dengan pertama saya Rehan Dimas dengan NIM 2142337, kemudian ada Muaz Azando dengan NIM 2142352, kemudian ada Muhammad Torik Izudin dengan NIM 214233131, kemudian ada Dita Eristi Sevia Wardani dengan NIM 22423056. Selanjutnya, topik pembahasan kami yang pertama ada pengertian BPJS yang akan dibahas oleh Mbak Dita Eristi, kemudian jenis-jenis BPJS-nya yang akan dibahas oleh Muaz Azando, kemudian ada sejarah dari BPJS yang akan dibahas oleh Torik, kemudian ada perbedaan BPJS yang akan dibahas oleh Muaz Azando, kemudian ada besaran iuran BPJS yang akan dibahas oleh Dita Eristi, kemudian visi dan misi BPJS yang akan dibahas oleh saya. Kemudian pengertian BPJS akan dibahas oleh Mbak Dita, waktu dan tempat saya aturkan. Jadi yang pertama di sini ada pengertian BPJS. BPJS adalah badan hukum yang beroperasi sejak 2014 serta memiliki wewenang untuk memberikan jaminan sosial berbentuk kesehatan dan ketenagakerjaan. Kedua aspek ini merupakan hal penting bagi masyarakat umum dan pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yakni lembaga khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat, PNS, serta pegawai swasta. Program ini mulai diselenggarakan pada tahun 2014 melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Yang selanjutnya ada definisi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan. Hal ini mengingat BPJS Kesehatan secara mendasar melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan kesehatan yang saat ini masih didominasi oleh out-of-pocket payment, mengarah kepada sistem pembiayaan yang lebih tertata berbasiskan asuransi kesehatan sosial. Yang selanjutnya ada definisi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah program jaminan sosial yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaranya menggunakan mekanisme asuransi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja. Selanjutnya, sejarah BPJS Kesehatan akan dibahas oleh teman saya, Muhammad Torik, waktu dan tempat kami aturkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah BPJS Kesehatan. Yang pertama ada cikal bakal, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda dan dilanjutkan setelah kemerdekaan untuk pegawai negeri sipil dan keluarganya. Selanjutnya ada BPDPK. Pada tahun 1968, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Yang ketiga, ada Perum
Husada Bakti atau PHB. Pada tahun 1984, BPDPK berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara yaitu BUMN, yakni Perum Husada Bakti PHB. PHB bertugas meningkatkan program jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi para peserta yang terdiri dari PNS, setelah itu TNI, Polri, pensiunan, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarga mereka. Next. Selanjutnya yang keempat adalah PT Akses atau Persero. Pada 1992, PHB berubah menjadi PT Akses atau Persero dan mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program akses komersial pada Januari 2005. PT Akses atau Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau PJKMM. Dan yang terakhir adalah BPJS Kesehatan. Sebelum bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, cakupan kepesertaan PT Akses atau Persero sudah mencapai lebih dari 76 juta jiwa. Transformasi ini merupakan komitmen dalam implementasi UU SJSN atau UU BPJS. Baik, selanjutnya ada perbedaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama ada dari segi manfaat, BPJS Kesehatan hanya fokus pada pertanggungan biaya kesehatan saja, sementara BPJS Ketenagakerjaan menawarkan manfaat yang lebih luas, termasuk jaminan pensiun, kecelakaan, dan PHK. Yang kedua ada tanggal beroperasi. BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan baru beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015. Selanjutnya ada tugas dan fungsi. BPJS Kesehatan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar, sementara BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia, baik mereka yang bekerja secara informal maupun yang non-formal. Selanjutnya ada jenis peserta. BPJS Kesehatan memiliki jenis peserta yang lebih luas, termasuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, pemerintah daerah, dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sementara BPJS Ketenagakerjaan memiliki jenis peserta yang lebih terbatas, termasuk penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. Next. Baik, selanjutnya ada dari segi tujuan, BPJS Kesehatan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja, seperti jaminan hari tua, dana pensiun, jaminan PHK, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi. BPJS Kesehatan mempunyai fungsi sebagai jaminan kesehatan nasional, memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar. BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi sebagai jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, serta memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja. Yang terakhir ada peserta. BPJS Kesehatan memiliki sasaran peserta yang lebih luas, termasuk masyarakat umum, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk karyawan, pegawai, dan para pekerja. Yang selanjutnya ada besaran iuran BPJS. Yang pertama ada iuran BPJS Kesehatan. Besaran iuran BPJS Kesehatan ditentukan menurut kelas, mulai dari kelas 1 yang termahal hingga kelas 3 dengan tarif lebih terjangkau. Pada dasarnya, tarif ini berubah-ubah tiap tahun, namun per Januari 2021 nominalnya telah ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama ada kelas 3, 35.000 tiap bulannya. Tarif itu telah dipotong oleh subsidi pemerintah sebesar 7.000 dari yang seharusnya total nominalnya adalah 42.000. Yang kedua ada kelas 2, 100.000 per bulan. Yang ketiga ada kelas 1, 150.000 per bulan. Nominal di atas berlaku bagi peserta mandiri dan bukan pekerja. Adapun karyawan kantoran akan membayar tarif sebagai berikut.
Yang pertama, pembayaran iuran BPJS adalah sebesar 1% dari total gaji. Yang kedua, perusahaan wajib membayar iuran 4% dari total gaji pekerjanya. Yang ketiga, batas maksimal gaji yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar 12 juta. Selanjutnya. Yang kedua, ada iuran BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, bagi pekerja penerima upah, nominal yang perlu dibayarkan adalah 2%, sedangkan perusahaan tempatnya bekerja harus membayar sebesar 3,7%. Yang kedua, bagi pekerja bukan penerima upah, besar iuran BPJS adalah 2% dari upah per bulan. Yang ketiga, untuk iuran jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan khusus pekerja migran, maka nominal yang harus dibayarkan adalah 50.000 hingga 600.000 per bulan. Selanjutnya, visi dan misi BPJS Kesehatan. Visi dan misi BPJS Kesehatan. Yang pertama itu ada cakupan semesta 2019. Berdasarkan visi tersebut, maka BPJS Kesehatan dimaknai bahwa paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul, dan terpercaya. Selanjutnya, misi BPJS Kesehatan. Yang pertama ada membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kesertaan jaminan kesehatan nasional. Yang kedua, menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan. Yang ketiga ada mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program. Sebenarnya masih ada beberapa misi lagi, karena sangat banyak, jadi kita ringkas menjadi 3. Selanjutnya, di sini ada visi misi BPJS Ketenagakerjaan. Visi yang pertama yaitu menjadi badan penyelenggara jaminan sosial, kebanggaan, dan amanah. Yang amanah bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Kemudian ada misi BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS berkomitmen untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. Yang selanjutnya meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja, kemudian mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. Selanjutnya tugas dan fungsi BPJS Kesehatan akan dibahas oleh teman saya, Muaz. Baik, selanjutnya ada tugas dan fungsi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sementara tugasnya melakukan dan menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat, dan membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Next. Selanjutnya ada tugas dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kematian atau JKM. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibahas oleh teman saya, Thorik Izzuddin. Waktu dan tempat saya aturkan. Baik, jadi kesimpulannya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS di Indonesia menyoroti pentingnya peran BPJS dalam sistem jaminan sosial nasional yang mencakup aspek kesehatan dan ketenagakerjaan, dan terdapat 5 poin. Poin yang pertama adalah BPJS sebagai pilar jaminan sosial. BPJS terdiri dari 2 entitas utama, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang keduanya beroperasi di bawah naungan pemerintah Indonesia untuk menyediakan perlindungan sosial dan ekonomi bagi warga negara. Poin yang kedua adalah BPJS Kesehatan. Bertujuan untuk menyediakan perlindungan kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, mengatur pembiayaan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Program ini memastikan bahwa semua penduduk Indonesia mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan yang memadai. Poin yang ketiga adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ditunjukkan untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja melalui program seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program ini khusus menyasar pekerja formal maupun informal serta memfasilitasi perlindungan ekonomi bagi pekerja dan keluarganya. Poin yang keempat, besar iuran. Besar iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS diatur berdasarkan kelas perlindungan dan pendapatan dengan sistem yang dirancang untuk bersifat inklusif dan terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Dan poin yang terakhir adalah visi dan misi. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan memiliki visi dan misi yang mendukung peningkatan kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan sosial bagi warga negara. Keduanya bekerja dengan prinsip tata kelola yang baik dan bertujuan untuk mencapai layanan yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan. Semua poin ini menunjukkan bahwa keberadaan BPJS sangat krusial dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bagi semua warga Indonesia, sejalan dengan amanat UUD 1945 dan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan bahwa perlindungan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, sebenarnya masih banyak kurangnya karena kami mengambil dari website bpjs.go.id, itu masih sangat banyak yang harus dijelaskan. Seperti landasan hukum, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, maupun pedoman-pedomannya serta layanan produk dan lain-lainnya. Jadi untuk kurangnya bisa mengunjungi website BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.go.id seperti melihat informasi publik apa saja dan juga layanannya juga apa saja seperti alamat BPJS Kesehatan dan lain-lainnya. Berita juga masih banyak sebenarnya yang harus dibahas lebih lanjut. Ya, mungkin itu kekurangan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.